pagi Hidromania, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat sehingga dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban Anda hari ini dengan baik. Perbaharui informasi Anda tentang Push Hidrosal dan dunia hidrografi pada umumnya dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi 8 Desember 2024 yang menyajikan sejumlah berita Push Hidrosal teraktual dan terkini selama sepekan bersama saya Letnan Andia. Kami mulai dengan berita yang pertama. Wakil Komandan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Bambang Irawan SE MTR Opsla mewakili Komandan Push Hidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto STMM menghadiri paparan rencana penembakan senjata khusus di Gedung Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 2 Desember 2024. Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dan dihadiri oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin SAD Dharma, para pejabat utama Mabesal, serta para Pangkostama TNI Angkatan Laut mendengarkan paparan tentang detail rencana penembakan senjata khusus TNI Angkatan Laut yang akan menjadi bagian dari latihan operasi laut gabungan 2 tahun anggaran 2024. Pada kesempatan tersebut juga dipaparkan tentang rencana lalu lintas laut Satgas Maritim Task Force MTF 28P Unifil. Dan Push Hidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto STMM menghadiri pertemuan International Maritime Organization Maritime Safety Committee di London, Inggris. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia terdiri dari Dan Push Hidrosal, Atase Perhubungan di London, dan Dit Kapal Hubla. Beberapa agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut diantaranya laporan kredensial dan keputusan dari Badan IMO, pembahasan terkait instrumen wajib, standar konstruksi kapal baru berbasis tujuan, dan pengembangan instrumen berbasis tujuan untuk kapal maritim otonom, serta kerangka kerja regulasi untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dari kapal. Pemerintah Indonesia mendukung langkah ke depan terkait pengembangan EGDIS yang mendukung S100 dan agar IMO tidak menunda waktu penetapan implementasi operasional S100. Push Hidrosal Laksamana Pertama TNI Yudi Cahyadi mewakili Komandan Push Hidrosal membuka taklimat awal pemeriksaan interim BPK RI atas laporan keuangan Kemhan dan TNI UO TNI Angkatan Laut tahun 2024 bertempat di ruang rapat Push Hidrosal Jakarta Utara Senin 2 Desember 2024. Pelaksanaan pembukaan taklimat awal pemeriksaan interim BPK ini dihadiri oleh pejabat utama Push Hidrosal dan Kasatker serta tim BPK RI yang akan berlangsung selama 5 hari 2-6 Desember 2024. Dalam sambutannya yang dibacakan Push Hidrosal, Komandan Push Hidrosal berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara optimal dengan hasil pemeriksaan yang wajar, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif dalam penilaian opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Kemhan TNI. Wakil Komandan Push Hidrosal meninjau docking KRI Spika 934 di Dok 21 Nusantara, PT Galangan Kapal Wayata Kencana, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Senin 2 Desember 2024. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Komandan Push Hidrosal didampingi Aslok dan Push Hidrosal Kolonel Laut Teknik Sidik Wahono dan Satsuper Push Hidrosal Kolonel Laut Pelaut Hendi Suhendi serta Kadis Harkap Kolonel Laut Teknik Hendro Norbiantoro diterima langsung oleh Komandan KRI Spika 934 Letkol Laut Pelaut Deirus Rizky Hoir. Peninjauan tersebut dimaksud untuk melihat secara langsung pelaksanaan docking rutin KRI Spika yang dimulai 25 November 2024. Wakil Ketua Gabungan Jala Senastri Push Hidrosal Nyonya Nini Bambang Irawan beserta pengurus PG Jala Senastri Push Hidrosal menghadiri Bazar Gria Karya Jala Senastri bertempat di kantor pengurus pusat Jala Senastri Sunter Kodamar, Selasa 3 Desember 2024. Bazar yang diselenggarakan oleh pengurus pusat Jala Senastri selama 2 hari mulai tanggal 2 sampai 3 Desember 2024 selain sebagai ajang kreativitas Jala Senastri juga mengenalkan produk-produk berupa kuliner, fashion, makanan dan minuman serta produk lainnya. Push Hidrosal meraih juara 3 dalam lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi TNI Angkatan Laut Wilayah Jakarta tahun 2024 yang digelar di Gedung Auditorium Yosudarso Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa 3 Desember 2024. Acara dibuka oleh Kadis Bintalal Brigjen TNI Marinir Sandi M. Latif SIP dengan peserta Pesparawi terdiri dari Mabesal, Kolin Lamil, Koarmada RI, Push Hidrosal Lantamal 3, Kormar, RSHL, dan Seskoal. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla dalam sambutannya yang dibacakan Kadis Bintalal mengatakan, Pesparawi merupakan sebuah kegiatan pembinaan mental kerohanian umat Kristiani untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus bentuk ucapan syukur kepada Tuhan atas segala limpahan rahmat dan kasih-Nya. Asop serta Komandan Push Hidrosal Laksamana Pertama TNI Dwi Jantarto STMT menghadiri cocktail reception on board RSS Endurance 207 bertempat di dermaga IKT Pelabuhan Tanjung Priuk, Selasa malam 3 Desember 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan di atas kapal RSS Endurance yang membawa kadet RSN dalam rangka latihan melaksanakan port call dan replenishment di Tanjung Priuk pada 2-5 Desember 2024. Selain itu menunjukkan eratnya kerjasama TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Singapura dan kuatnya hubungan bilateral dua negara khususnya di bidang pertahanan.
Pusidrosal menggelar rapat evaluasi operasi dan latihan tahun anggaran 2024. Rapat tersebut dipimpin oleh Asop Surta, Komandan Pusidrosal bertempat di ruang serbaguna Pusidrosal, Rabu 4 Desember 2024. Rapat tersebut digelar dengan tujuan sebagai evaluasi bidang operasi dan latihan Pusidrosal selama tahun 2024 beserta permasalahan yang dihadapi untuk dicari solusinya. Sehingga diharapkan pada tahun 2025 kinerja bidang operasi dan latihan semakin meningkat dan terlaksana secara optimal. Wadan Pusidrosal mewakili Komandan Pusidrosal didampingi Wakil Ketua Gabungan Jalas Senasri Pusidrosal menghadiri peringatan Hari Armada RI tahun 2024 bertempat di Dermaga Madura Ko Armada 2, Surabaya, Kamis 5 Desember 2024. Peringatan Hari Armada RI yang ke-79 dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut dengan mengangkat tema dengan semangat Jalasviva Jayapahing, Ko Armada RI siap mempersatukan kekuatan laut Nusantara untuk mewujudkan Nusantara baru Indonesia maju, di mana di dalamnya ada harapan untuk menjaga semangat prajurit agar tetap mempertahankan keutuhan negara dan mewujudkan cita-cita bangsa menjadi Indonesia maju. Wadan Pusidrosal mengikuti apel Komandan Satuan TNI Angkatan Laut tahun 2024 bertempat di Geraha Samudra Bumi Moro, Surabaya, Jumat 6 Desember 2024. Sebelum pelaksanaan AKS dilaksanakan peresmian Gedung Serbaguna Bumi Moro dan penandatanganan prasasti oleh Kasal. AKS yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut dihadiri oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, pejabat utama Mabesal serta Pangkotama dengan mendengar penyampaian paparan diantaranya bidang perencanaan, bidang intelijen, bidang operasi, personil, bidang logistik dilanjutkan dengan diskusi maupun tanya jawab dan diakhiri dengan pengarahan serta penekanan Kasal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbaharui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jalasviva Prajayoda, petakan laut untuk kesejahteraan bangsa. Jalasviva Jayapahing.